Jadi Gitu. kalau bisa disimpulkan nih, bro, lu percaya bahwa media nggak independen? Secara teori ya, tapi kalau kita bicara tentang teorinya Albaran, media itu akan independen. Lebih jauh, gue pengen bilang gini, bro. Ini media mainstream bisa jadi bagian dari tim sukses calon. Ya, Bisa. bisa. Apa dampaknya? Dampaknya adalah pemberitaan itu mungkin tidak akan berimbang. Lu punya data nggak, bro, bahwa media-media mainstream di Banten itu hidup dari APBD? Tahun politik 2024 tentu saja menjanjikan perubahan, pemimpin yang baru, dan harapan baru. Dalam konteks ini, maka media menjadi salah satu sarana informasi yang diandalkan oleh masyarakat, dapat memberikan informasi dan keberpihakan pada satu informasi yang jelas dan akurat tanpa harus tersandung oleh kepentingan politik. Nah, sahabat Banten Podcast, sudah hadir tamu kami yang terhormat. Beliau adalah dosen di Prodi Komunikasi FISIP Untirta, sekaligus koordinator pusat penjamin mutu internal Untirta. Nah, siapakah tamu kita kali ini? Beliau adalah Dr. Ing Rangga Galura Gumelar. Nah, Ing ini adalah gelar yang didapat dari universitas di Jerman ya. Ya, Fachhochschule München. Ya. Apa kabar? Kabar baik, Pak Ihsan. Saya biasa manggil Pak Dokter ini dengan sapaan akrab Bro. Jadi kita tetap saja panggil beliau dengan Bro Rangga. Bro, Ya, ini siap. kita diskusi hal yang benar-benar kelihatannya serius dan menjadi satu analisa bagaimana media itu dapat berpihak kepada masyarakat. Pertanyaan pertama saya, di tahun politik ini, apakah media bisa independen? Kita pakai konsep mana nih? Kalau kita berbicara dari perspektifnya atau paradigma kritis, ya nggak akan mungkin lah. Artinya apa? Dalam penjelasan yang lebih bisa dipahami oleh Ya, jadi kalau kita oleh lihat publik. kan secara teori ada dua perspektif yang memang melihat pada media sebagai bagian yang memang tidak akan pernah tidak akan pernah Independen. netral, dan satu lagi memang perspektifnya media akan netral. Jadi memang kalau kita akan bahas dua teori tersebut adalah akan sangat bertentangan kan gitu. Nah, tergantung pada kita mau melihat yang mana. Apakah media itu syarat dengan kepentingan? Pastinya. Tetapi kan kalau kita lihat juga ada yang mengatakan bahwa media itu harus netral, ya gitu. Nah, kalau memang misalnya kalau kita lihat dengan di tahun politik, walaupun nggak di tahun politik, saya pikir media itu punya yang namanya ketergantungan atau kepentingan atau yang kita sebut dengan ekonomi politik media. Ya, kalau kita bicara tentang perspektifnya Vincent Moscow, udah jelas ya, media pasti tidak akan netral. Media pasti akan menggantungkan ketiga aspek tersebut yang dia akan berada pada sebuah posisi dengan kekuasaannya. Tiga aspek itu apa aja, Bro? Ya, aspek daripada ekonomi politik media, kalau kita lihat dari Vincent Moscow kan daripada strukturasi, komodifikasi, dan satu lagi spesialisasi kan. Nah, bisa dijelaskan nggak nih satu-satu nih supaya lebih Ini lebih gua clear. bukan ngomongin tentang kampus ya, tapi ya intinya gini lah. Kalau kita daripada komodifikasi, gampangnya bahwa media itu pasti akan membuat sebuah value yang artinya lo bisa jual, kemudian lo bisa kemudian punya kepentingan di situ dan bisa dengan sebuah value bernilai kan gitu loh. Artinya bahwa berita yang akan ditayangkan atau apa itu pasti
dia punya kepentingan untuk dia punya nilai jual, kan siapa yang membutuhkannya, itu komodifikasi. Spesialisasi kan sudah jelas bahwa daripada organisasinya dan strukturasi adalah bagaimana struktur daripada media itu berkaitan atau bersinggungan dengan pemilik modal dan sebagainya. Jadi kalau bisa disimpulkan nih bro, lu percaya bahwa media nggak independen? Secara teori ya, tapi kalau kita bicara tentang teorinya Albaran, media itu akan independen bahwa media itu bisa dia diversifikasi dan sebagainya. Kalau di Banten? Selama secara media, empirik? Kalau kita tanya media apakah dia netral, pasti akan dia netral. Karena secara undang-undang kan yang namanya undang-undang penyiaran kan media harus netral. Secara empirik yang lo lihat di Banten? Ya yang gue lihat bahwa media di Banten atau media di nasional pun kalau ditanya dia akan netral, dia pasti akan netral. Tetapi pada kenyataannya ya yang gue teliti apa dan sebagainya, dia punya syarat kepentingan. Ya gitu. Jadi netral 100% enggak, tapi dia akan mencari mana yang menguntungkan dia sehingga dia akan berkolaborasi dengan itu. Nah, kalau kita sudah sepakat media nggak akan netral, artinya media akan berpihak pada bagaimana dia mampu mendapatkan value yang lo maksud. Ini kan ekonomi nih. Yeah. Dalam hal yang lebih clear lagi, media cari uang di tahun politik, gitu nggak? Tahun politik ya memang banyak untung lah buat media, buat dia dan sebagainya. Tapi ingat loh, kita udah mulai memasuki paradigma yang baru di mana dengan adanya medsos, ya, medsos kan media juga, tapi kan dia bukan media penyiaran yang ada aturannya. Oh, gue lupa Gitu. untuk membatasi diskusi ini pada media mainstream. Media mainstream kan gitu. Media mainstream. Nah, kalau media mainstream tidak bisa netral, kemudian bisa diartikan dia pro pada kepentingan. Ya. Siapa yang kemudian di belakang media bisa mendapatkan value yang sama, kepentingan politik dan kepentingan media. Artinya media saling mendukung Ya. dengan kepentingan politik. Nah, persoalannya sekarang, medsos jadi salah satu alternatif bagaimana masyarakat mendapatkan informasi. Tapi persoalannya kan secara teori juga di medsos akurasi dari check and balance misalkan, akurasi dari bagaimana penerapan teori pemberitaan 5W1H misalkan, atau bagaimana objektivitas dalam pemberitaan medsos itu kan juga tidak bisa kita pastikan begitu. Nah, kalau kemudian media mainstream tidak netral dan ada sisi kelemahan pada medsos gitu, bagaimana masyarakat bisa membentuk satu informasi yang memang bisa mendewasakan proses demokrasi, kemudian informasi yang memang objektif untuk kepentingan menilai proses demokrasi dalam pemilu, apalagi membaca track record dari calon-calon pemimpin. Pertama begini, kalau kita mengacu pada Schumacher Endres ya, dia katakan bahwa media itu sebagai informasi edukatif dan sebagainya sampai dengan punya tanggung jawab sosial, ya, itu sudah dilakukan sebetulnya. Gue harus kasih garis bawah bahwa media mainstream itu secara teori, secara aplikatif itu dia sudah punya SOP-nya, di mana sebuah pemberitaan itu dia harus tadi 5W1H, kemudian dia harus ada penyaringan berita, kemudian dan sebagainya, sampai dengan gatekeeper-nya ada. Itu adalah memang seperti itu. Tapi bagaimana kemudian dia memberitakannya, tendensinya itu ada. Ya, jadi maksud gue bukannya nggak netral itu dia berpihak 100% kemudian dia directly dukung someone ya, enggak, tapi
dari segi pemberitaan, misalnya dari diksi yang diambil, kemudian dari tema yang diambil, pemberitaannya seperti apa, itu dari situ kan gitu. Nah, itu ada kepentingan sebenarnya. Apalagi kalau misalnya media tersebut terafiliasi dengan sebuah kekuasaan, ya, partai politika atau apakah, itu pasti sudah punya tendensinya kan. Kita udah sangat seperti itu. Itu media mainstream. Nah, lebih parah adalah ketika media sosial, ya, atau media online yang dia memang bukan sebagai bagian dari media penyiaran. Kan media online bukan media penyiaran, bro. Tapi media online itu media yang siapapun bisa membuatnya, ya kan. Kemudian dia tidak punya gatekeepernya, ya. Yang bisa menjadi gatekeeper adalah si pembacanya. Ya, nah ini yang harus kita garis bawahi. Kalau media online kan, kalau misalnya lo mau beli dan sebagainya, ya sah-sah saja kan gitu loh. Nah gitu. Jadi kita belum punya aturan yang jelas untuk kemudian apakah pemberitaan media online itu adalah masuk dalam ranah jurnalistik atau tidak. Gitu. Misalnya lo baca sebuah media online misalnya, atau kita baca dari sebuah Detik dan sebagainya, dia sudah mencoba kan untuk, tapi kan ada banyak lagi media online yang penting kan bombastis. Apalagi kalau misalnya media online itu dia nyari duitnya harus menaikkan page view-nya misalnya. Dia kan mesti cari-cari yang bombastis, diksi-diksi yang ini dan sebagainya kan gitu. Itu yang saya pikir ini dulu yang harus kita pisahkan dulu. Oke. Gitu. Lebih jauh, gue pengen bilang gini, bro. Ini media mainstream bisa jadi bagian dari tim sukses calon. Ya. Bisa. Apa dampaknya? Dampaknya adalah pemberitaan itu mungkin tidak akan berimbang. Pemberitaan tidak akan berimbang, kemudian masyarakat akhirnya mendapatkan berita yang tidak. Tapi permasalahannya, gue tanya sama lu, berapa persen orang baca media mainstream? Ada data lo? Gue lakukan penelitian ya, maksud dulu di tahun 2020 media mainstream itu udah mulai ditinggalkan. Tapi pertanyaan kedua selanjutnya, oplah kenapa di Banten malah banyak media-media mainstream? Pertanyaannya kan gitu. Ternyata kondisi masyarakat kita itu masih suka dengan membaca koran dan sebagainya. Gitu. Kenapa media online nggak bisa dijadikan media mainstream? Ya lu mesti ubah dulu peraturan undang-undangnya, undang-undang penyiarannya. Kan di undang-undang penyiaran media mainstream, ya hanya media mainstream yang punya itu. Tapi permasalahannya menurut gue adalah literasi masyarakat kita yang harus kemudian kita bangun sebetulnya. Jadi whatever, dan maksud gini. Kalau lo misalnya di Amerika Serikat, itu udah jelas dua partai ya. Dan lo menyatakan misalnya bahwa media lo, gue terafiliasi dengan partai si X. Jadi pemberitaan gue ketika dia dukung partai si X itu jelas. Di kita kan nggak bisa, men. Misalnya lo taruhlah punya Surya Paloh tuh. Apa sih medianya gue lupa ya. Medianya apa? Kan mungkin dia atau Perindo lah gitu. Ya kan, kalau dia bahkan gue netral nih. Ya, tapi kan tetap aja bos lu tuh orang Perindo. Ya nggak salah sih, nggak salah bos gua orang Perindo. Tapi kan pasti ada lah gitu loh penekanan. Atau ketika misalnya sekarang SCTV, Metro misalnya kan gitu, pasti ada penekanan. Itu nggak bisa kita hindari kan. Mending kata gua mah bukain, kalau lo memang afiliasi dengan siapa, ya udah gitu loh. Gua emang media partai si X, gua media partai si B gitu. Secara peraturan perundang-undangan, hal-hal yang sebetulnya kasat mata bahwa media mainstream ini nggak bisa netral, ada sanksi? Media mainstream tidak akan bisa netral, tetapi dalam prakteknya dia sudah menjalankan netralitasnya sesuai dengan undang-undang, dan nggak bisa kita lakukan. Tadi gue bilang pemberitaan gue dari 5W1H, gue udah konfirmasi dan sebagainya. Ini nggak bisa. Mana media yang kemudian dikatakan nggak netral? Iya. Cuma kecenderungannya dia akan berpihak. Kecenderungannya, ya kan? Tapi kan kecenderungan itu tergantung daripada yang namanya literasi kita. Misalnya, ya kalau Pak Iksan bisa, ini media ini kesini arahnya kan, belum tentu ketika misalnya seorang petani membaca itu ada kepentingan dan sebagainya kan enggak.
gitu. Akhirnya yang menjadi self gatekeeper-nya adalah diri sendiri kan, tapi itu kan jauh banget gitu. Iya. Bro, sedikit mundur ke belakang. Yuk. Sejarah dari keberadaan media. Kalau salah tolong koreksi. Dia hadir kan bukan untuk menjadi sebuah perusahaan, apalagi banyak yang bisa kita nilai bahwa perusahaan media sekarang banyak yang kapitalis gitu. Nah, gimana perubahan-perubahan ini? Sejatinya media kan kapitalis, bro. Awalnya yang punya media yang punya duit lah. Awalnya gitu. Tapi kemudian ada kelompok-kelompok yang lain yang media-media perjuangan itu kan pernah muncul dan menjadi bagian dari perjuangan tanpa terikat oleh komersialisasi. Iya, tapi kan di belakangnya ada orang yang mensuplai kan. Artinya bahwa butuh duit loh men buat media. Kan awalnya gitu. Tapi kemudian dia punya visi perjuangan dan sebagainya kan sangat luar biasa. Tetapi pada arahnya kemudian kita harus survive dengan media. Ya, maksudnya lo punya media, lo mesti survive, pada akhirnya kan lo mesti cari duit. Ya kan gitu, lo cari duit gimana? Duit yang paling banyak iklan punya siapa? Kan gitu loh. Pemerintah misalnya kan, ya which is lo harus bermain dengan kue itu. Oke. Kita coba beralih ke Banten. Apa yang lo bisa nilai? Mayoritas media mainstream ya. Mayoritas media mainstream di Banten sangat tergantung pada iklan APBD. Mostly di yang daerah lain juga sama. Gitu. Kita nggak punya banyak kesempatan untuk kemudian beralih, karena kan kalau bilang media hidup dari mana sih, saya pikir 99% dari iklan kan. Kalau dari oplah nggak cukup lah gitu. Artinya ketika berbicara tentang kue iklan itu yang kemudian, nah gimana caranya? Nah, saya pikir juga nggak semua ini ya, maksudnya ada lah, gue pernah ngobrol dengan Pak wartawan, lo juga tahu lah misalnya bahwa ya setiap sebagai wartawan dia juga bisa nyari buat iklan dan sebagainya kan, mendapat juga tambahan kan gitu. Tapi maksud gue ketika lo udah kemudian berbicara dengan itu, maka ada pasti ya sedikitnya ada netralitas itu diragukan kan gitu, kepentingan itu ada kan gitu. Nah, kalau dalam konteks tahun politik, sekali lagi kita sorot Banten, gitu. Sudah ada indikasi keberpihakan pada calon-calon tertentu? Gua rasa belum ya. Tapi untuk memunculkan ya. Tapi untuk kemudian lo mendrive atau lo menggiring, gua rasa masih jauh. Karena kan kita juga masih tahun-tahun politik masih bingung, ini tertutup dan terbuka kan gitu dan sebagainya. Tapi untuk kemudian memunculkan ya kan, tapi media kan bisa hero to hero men. Jangan lupa lo kan gitu ya, lo permak dikit jadi hero, habis di permak lo habisin lagi jadi zero kan, lo kan gitu lo. Jangan salah lo kan gitu. Gitu. Kalau lihat pengalaman pemilu-pemilu ke belakang khusus untuk Banten, kalau gua pernah teliti ya, gue ada penelitian juga terkait dengan pemberitaan, ya tendensinya ada. Walaupun misalnya gini, ada gue pilkada kan gitu, dari calon yang ada betul porsinya ada sama. Gue lihat misalnya framingnya dia atau misal tulisan dia ada 3, tetapi ketika kita masuk dalam pembicaraan misalnya ya, misal gini lah, lo ambil foto bisa 3 pasangan, yang satu mau fotonya tuh bagus banget, misalnya ada banyak calon misalnya yang banyak animo, satu lagi dia ngomong sendiri, yang satu lagi misalnya itu kan udah tendensi ya. Gitu ya, kecil yang gue terus berapa banyak sih dia memberikan hal yang positif dan sebagainya kan gitu. Ada lah gitu. Bagaimana masyarakat bisa menilai, melihat dan merasakan bahwa satu media ini udah gak netral? Pertanyaan gue dibalik, kalau masyarakat tahu dia nggak netral terus dia mau ngapa? Setidaknya dia menjadi sebuah pembelajaran bahwa media ini memang menjadi sebuah pesanan politik. Gue tuh kalau misalnya dia tahu itu nggak netral terus mau apa? Masyarakat apatis lah. Dan gue rasa masyarakat juga udah pada tahu lah tendensi dia mau kemana, udah pada pinter kok gitu.
gitu. Jadi pertanyaan gue adalah sebetulnya apakah media masih dipercaya oleh masyarakat untuk sebagai referensi dia menentukan calon? Itu pertanyaan gue. Menurut lo masih dipercaya nggak? Pada saat ini gue pikir masih media mainstream ya. Ya mungkin sekitar 40-50% lah Masih dipercaya. Dan kepercayaan itu juga berkaitan dengan kepentingan yang diangkat juga. Iya. Jangan-jangan. Ya bisa jadi sih. Nah, gue coba dalemin lagi nih bro. Kalau masyarakat sudah tahu bahwa media ini nggak netral gitu, gitu. Kemudian terbentuk sikap apatis. Gitu. Nah, kemudian bagaimana peran media bisa menjadi jembatan yang tetap dipakai masyarakat untuk mengetahui informasi dalam semua proses dan aspek pembangunan termasuk demokrasi? Oke. Kalau kita lihat dulu misalnya halaman awal yang dijadikan oleh media itu pasti, kalau di Banten ya gue lihat ya, adalah bukan hanya ya keberhasilan, tapi biasanya yang menaik itu adalah ketika ada kejadian penangkapan atau tersangka daripada pejabat dan sebagainya. Nah itu kan booming banget tuh ya, masyarakat biasanya senang baca. Tapi kalau misalnya yang lainnya gue kurang. Nah, menindaklanjuti pertanyaan lo tadi, ya kita harus lihat sebetulnya berapa banyak sih orang yang membaca. Ya, kalau kita lihat misalnya sekarang ini media koran lah ya, kalau TV nih udah kejeblok lah itu mah gue bilang sih. Berapa banyak sih nonton media TV ya gitu ya. Sorry itu saya, tapi maksud gue kan TV nasional aja udah ini. Kalau media koran misalnya lo lihat misalnya berapa sih pembacanya? Media mainstream yang sering lo baca apa bro? Media mainstream Di Banten. Media mainstream yang gue sering dapetin ya misalnya di rumah bokap gue sih ya karena ke Banten lah kan gitu ya. Media karena bokap gue punya itu kan gitu. Tapi yang lain-lain sih gue nggak ini. Tapi kan ada hadir juga media online-nya kan gitu loh. Udah masuk tuh sang tuh kalau buka Google tuh udah ada tuh berita-berita Banten dan sebagainya kan gitu. Apa sih itu? Gitu. Nah, ini agak sulit ini kalau kemudian media sudah berpihak begitu. Jadi bagaimana mencari second opinion atau alternatif dari pemberitaan yang punya standar atau SOP dari sebuah kerja jurnalistik? Kan gue udah bilang sama lo, kalau lo ngomongin SOP jurnalistik udah pasti dia bener lah. Gak kan begini, SOP itu juga menjadi bagian dari perangkat untuk membangun keberpihakan. Iya. Nah, maksud gua ada alternatif lain nggak yang SOP-nya itu memang dipergunakan benar-benar untuk membangun sebuah informasi yang dibutuhkan? SOP mau pasti benar bro, tapi pelaksanaan SOP kan belum tentu benar gitu loh. SOP mau pasti benar lah semua, nggak ada SOP yang kemudian lo ada di sini ada tendensi. Tapi bagaimana proses kemudian di SOP, nah itu. Nah ini yang gue maksud resistensi dari sebuah SOP gitu kan? Iya. Ya. Pisau kan nggak negatif, tapi kemudian kalau dipakai memotong sesuatu yang dilarang gitu kan. Nah persoalannya kok menjadi sebuah kemafhuman gitu, bahwa pisau yang seharusnya bagus untuk membedah sebuah informasi dalam prakteknya menjadi bagian yang sebetulnya merugikan masyarakat. Ya tadi ya, kalau misalnya bicara tentang das Sein dan das Sollen ya kan, yang seharusnya dan kenyataannya ya kan pasti akan ada deviasi di situ kan gitu loh. Ketika lo misalnya kita mengharapkan media mainstream ya menjadi sebuah corong informasi yang memang mengedukasi, meliterasi kita semua,
ya, dan pada akhirnya dia punya kepentingan dan sebagainya, itu sebuah realitas yang nggak bisa kita hilangkan, nggak bisa dihindari. Iya, selama misal tadi gue bilang, selama lo perusahaannya masih menggantungkan pada iklan-iklan yang di kekuasaan, sangat sulit. Ya misalnya kita ambil, lu punya data nggak bro bahwa media-media mainstream di Banten itu hidup dari APBD? Ya hasil dulu penelitian gue sih kan, gue pernah dapetin ya dapat sekian, misalnya ini dapat sekian, gue dapat ada data seperti itu kan gitu. Ya kebanyakan memang mendapat gitu. Nah lu bisa cross check juga lah, misalnya di media itu misalnya berapa banyak sih iklan swasta misalnya kan, ya kan bisa dilihat lah gitu loh, gitu berapa banyak kan sebagainya kan gitu. Atau misalnya lu bisa pakai AG Nielsen ya kan, itu ada berapa iklan yang ada di perusahaan-perusahaan media dan sebagainya, itu bisa kelihatan, saya ke tracking. Terakhir bro, gue pengen konfirmasi, seberapa menarik media mainstream untuk menjadi sumber informasi dalam tahun politik? Ya menarik sih menurut gue ya, tapi kalau misalnya lo bandingin dengan online, naik online men gitu. Iya kalau lo bandingin ya misalnya maksudnya gini, pertanyaan gue sebetulnya seberapa besar orang masih menggunakan media mainstream ya, artinya lo mesti membuat demografinya, misalnya milenial ya, kemudian yang sudah kayak kita udah sepuh gini kan, mana kan gitu yang gitu sepuh karena undang-undang menyatakan. Tapi maksud gue pertanyaan lu menarik sebetulnya seberapa besar ya, kayak babeh gue kan misalnya dia masih pakai mainstream ya gitu loh, tapi kan cucunya kagak mungkin kan gitu. Maksud gue artinya media mainstream masih bisa bertahan terus, masih bisa bertahan. Dan tapi permasalahan adalah untuk mereka berjuang untuk mendapatkan tadi ya kesejahteraan apa dan sebagainya, itu mereka luar biasa untuk membangun. Nah kalau menurut gua, kalau bisa memang perusahaan media itu tidak tergantung pada iklan saja, tapi dia membangun bisnis yang lain lah, sehingga maksud lo bisnis yang lain? Misalnya, bertani juga tuh. Ya misalnya lo bikin hotel kayak Kompas kan, dia kan punya banyak ininya kan, jadi ada subsidi yang lain di situ, sehingga marwah jurnalisnya itu ada kan gitu. Gue seperti itu ya. Kita nggak tahu ya namanya perkembangan teknologi ya. Dulu siapa sih yang bisa meramalkan misalnya koran bisa sinking ya, bisa tenggelam kan, di Amerika bisa jatuh ya, gitu karena ada media sosial. Dan kita juga nggak tahu ke depan seperti apa gitu. Tapi ya tadi selama masih yang demografi kita masih ada yang kolot dan sepuh itu kayak gitu. Lo terakhir lo, yuk gue pengen lu kasih tips buat masyarakat bagaimana menelaah satu pemberitaan itu menjadi bagian yang bisa membangun literasi. Pertama adalah hidupkan dulu bahwa kita memang butuh baca ya. Yang kedua, dari itu kita harus bisa mengkomparasi gitu. Nah yang ketiga, baru kita bisa melakukan analisis bahwa itu baik atau tidak baik, karena gatekeepernya kita men gitu. Kalau misalnya kita nggak menjadi gatekeeper sendiri, nggak menjadi penelaah sendiri, ya kita nggak bisa membedakan itu. Repot ya. Oke. Gitu. Jadi sahabat Banten Podcast, menarik untuk dicermati, apakah media di Banten independen, apakah dia bisa menjadi informasi yang baik, dan apakah media di Banten mampu membangun sebuah literasi terhadap penyadaran berdemokrasi. Silakan nilai sendiri. Terima kasih sudah hadir bro. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.